Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu adalah Ibu Yulia, anak-anak bisa panggil saya Bu Yulia. Nah, sebelum next video, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah dan bermanfaat ke depannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi mata pelajaran ekonomi dan bisnis pada bab kelangkaan dan kebutuhan manusia. Untuk file materi ini sudah Ibu sematkan pada link deskripsi video. Anak-anak bisa download pada link Google Drive tersebut. Terus simak videonya ya, pahami dengan seksama. Check it out. Kelangkaan. Pasti anak-anak tidak asing dengan kata tersebut. Apa sih Bu pengertian kelangkaan itu secara harfiah? Kelangkaan sumber daya dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana permintaan masyarakat melebihi jumlah pasokan yang tersedia. Hal ini akan menyebabkan penurunan sumber daya yang ada. Kondisi kelangkaan ini biasanya berkaitan dengan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak, logam mulia, helium, dan lain sebagainya. Kelangkaan terjadi karena atas dasar kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat terkontrol. Kebutuhan itu seperti apa, Bu? Kebutuhan atau needs, keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan, baik itu barang maupun jasa. Nah, kebutuhan ini tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti makan, minum, mandi, dan lain sebagainya. Itu adalah komponen penting yang sifatnya wajib dipenuhi agar manusia bisa bertahan hidup. Nah, lain lagi dengan keinginan. Keinginan atau wants ini adalah tambahan yang berasal dari kebutuhan lebih terhadap segala sesuatu yang dianggap kurang saat kebutuhan pokok udah terpenuhi. Nah, contohnya ini seperti ngemil, belanja, dan lain sebagainya. Keinginan ini sifatnya tidak wajib, disesuaikan dengan intensitas kebutuhan. Apa sih Bu penyebab adanya kelangkaan? Dari sudut pandang manusia yang pertama adalah kebutuhan yang beragam. Mengapa dikatakan demikian, Bu? Itu dikarenakan kebutuhan manusia yang diperlukan itu sangat bervariasi, tidak cukup dengan satu barang saja, sebagai barang cadangan atau antisipasi ke depannya. Yang kedua adalah semakin banyak. Nah, dikatakan demikian karena manusia itu tidak akan pernah cukup dengan satu barang saja apabila jumlah penduduk di bumi ini semakin membeludak atau semakin banyak. Jadi pasokan sumber daya yang ada harus memadai dan harus banyak. Yang ketiga adalah tidak terbatas. Dari kebutuhan manusia yang banyak dan beragam, tentu saja manusia akan sulit mencapai rasa puas dan membuat kebutuhannya menjadi tidak terbatas. Gak ada puas-puasnya. Nah, dari sumber dayanya bisa dilihat bahwa kebutuhan manusia yang sebegitu banyaknya membuat sumber daya yang ada itu terus tergali dan berakhir menjadi terbatas atau berkurang. Nah, kadangkala kerusakan pada alam ini tidak diimbangi dengan perbaikan, bisa menjadikan hal tersebut sebagai penyebab adanya sebuah kelangkaan. Dari keterbatasan sumber daya tersebut, maka terjadilah kelangkaan atau scarcity, yaitu keadaan di mana jumlah sumber daya yang ada dirasakan kurang karena terbatas atau tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang beragam atau tidak terbatas. Dikarenakan sumber daya ini merupakan faktor produksi manusia dalam menciptakan produk yang dibutuhkannya agar mencapai kepuasan akan kebutuhan yang diperlukannya, baik barang ataupun jasa. Dalam mengolah sumber daya, perlu memahami apa sih unsur-unsur yang ada di dalamnya. Di sini ada 4 unsur produksi. Yang pertama adalah alam. Alam merupakan salah satu unsur penting dalam produksi.
di mana pemakaian bahan baku atau sumber daya yang dipakai menentukan bagaimana hasil produksinya. Alam merupakan pemasok utama dalam proses produksi yang dipakai oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti hutan pemasok kayu, rempah-rempah, air, barang tambang, tanah, hasil laut, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah human atau manusia atau tenaga kerja. Untuk manusia sendiri merupakan tenaga kerja untuk mengerjakan proses produksi dari sumber daya yang telah didapatkan dari alam yang telah disediakan. Sudut pandang dari manusia ini harus didasarkan pada kualitas pendidikan, keahlian, penguasaan teknologi, kekuatan fisik, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah money atau uang. Uang merupakan unsur produksi agar biaya produksi menjadi efisien dengan hasil yang maksimal. Jadi tidak ada pemubaziran pada dana yang digunakan. Uang atau modal ini dalam wujudnya berupa dana, yaitu uang dan barang. Dari segi sifatnya, yaitu bagaimana modal tersebut dipakai seperti gedung, mobil, dan mesin. Dari subjeknya sendiri, siapa yang memiliki kewenangan meliputi modal kemasyarakatan. Dari sumbernya bisa milik sendiri atau orang lain, seperti kalau pribadi yaitu saham dan tabungan, kalau pinjaman yaitu seperti kredit atau utang. Yang keempat yaitu kewirausahaan. Dari sisi kewirausahaan sendiri yaitu buah pikiran dari manusia di mana manajemen hasil produksi agar teralokasikan dengan baik dan benar pada halayak yang membutuhkan, sehingga pada akhirnya memperoleh sebuah keuntungan dari barang dan jasa tersebut. Apa saja sih Bu penyebab adanya kelangkaan secara krusial? Yang pertama adalah penyebab kelangkaan adalah bencana alam. Bencana alam tidak dapat diminta dan tidak dapat diprediksi. Bencana alam sudah pemberian dari Sang Ilahi agar kita bisa lebih berhati-hati dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan diiringi dengan perbaikan. Yang kedua adalah perang. Perang merupakan faktor yang sangat dapat merusak sumber daya yang ada karena perang terjadi atas dasar kemenangan dan buta akan kemenangan pada tim yang didukung. Penyebab yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan manusia. Nah, di sini kadangkala manusia bisa menggali tanpa adanya reboisasi, maka akan timbul sebuah kelangkaan. Generasi manusia selanjutnya jadi tidak dapat merasakan produknya juga. Yang keempat adalah banyaknya sumber daya yang rusak karena ulah manusia. Yang kelima adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Yang keenam adalah jumlah benda pemuas kebutuhan yang disediakan alam terbatas. Kalau tidak ada reboisasi, maka hal ini akan terjadi, yaitu terbatas. Penggunaan harus lebih hemat agar barang tersebut bisa dinikmati kembali. Ada beberapa cara atau solusi dalam mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah mengefisiensi dalam menggunakan sumber daya atau menggunakannya dengan sebaik mungkin agar fungsi dari sumber daya tersebut bisa teralokasikan dengan baik dan benar. Yang kedua adalah penggunaan teknologi dalam proses produksi. Penggunaan teknologi ini kadangkala bisa mempercepat proses produksi karena dikerjakan dengan tenaga mesin. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa tenaga manusia lebih baik karena bisa lebih fokus dalam memilih dan memilah komponen yang dianggap penting. Yang ketiga adalah menjaga kelestarian sumber daya alam juga perlu. Karena agar terhindar dari adanya kelangkaan dengan cara reboisasi atau peningkatan kembali barang yang digunakan agar dapat dibudidayakan lebih banyak. Untuk cara yang keempat yaitu ada penerapan dari 4M, yaitu menghemat, memelihara, menciptakan, dan meningkatkan. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah tentang kebutuhan sendiri. Nah, pembahasan pada bab ini mungkin lebih terperinci. Sebelumnya itu anak-anak apakah masih ingat tadi pengertian kebutuhan itu apa ya? Yap, benar.
Kebutuhan atau needs yaitu keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi dengan alat pemuas kebutuhan yaitu barang maupun jasa. Kebutuhan tidak akan terlepas dari kehidupan sehari-hari, contohnya seperti makan, minum, dan mandi. Kebutuhan juga memiliki faktor yang mempengaruhinya juga, Bu. Iya, ada, Nak. Yaitu ada 7 poin. Yang pertama adalah sifat alami manusia yang tidak pernah merasa puas. Yang kedua adalah tingkat pendapatan. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima, kemajuan teknologi. Yang keenam, akulturasi budaya. Yang ketujuh adalah perdagangan internasional. Bisa dijabarkan bahwa sifat alami manusia yang tidak pernah merasa puas akan sumber daya yang didapatkannya untuk memenuhi kebutuhannya membuat tingkat pendapatan meningkat dan akan menciptakan kepuasan pada manusia membuat dirinya bisa memiliki keinginan untuk nambah terus-menerus. Faktor lingkungan dan lingkungan sosial itu sendiri seharusnya bisa membuat manusia bisa berpikir lebih kritis akan kebutuhannya dengan memandang lingkungan sekitarnya yang strata sosialnya yang berbeda-beda. Harus bisa mensyukuri yang dimiliki dan tidak tamak. Dari kemajuan teknologi sendiri harus bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin, dialokasikan dengan baik dan benar agar mendapatkan manfaat dan syafaatnya. Akulturasi budaya dan perdagangan internasional merupakan sebuah metode agar memperoleh harga dan keuntungan yang maksimal ataupun minimal demi keuntungan dan demi pemenuhan kebutuhan atau keinginan manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia ini terdiri dari apa saja sih, Bu? Kebutuhan manusia terbagi menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan tingkat kepentingannya, waktu pemenuhannya, sifatnya, dan subjeknya. Jenis kebutuhan manusia yang pertama, yaitu jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, di mana terbagi menjadi 3 bagian yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan jenis kebutuhan pokok atau utama yang harus dipenuhi untuk bisa bertahan hidup. Umumnya, kebutuhan ini muncul secara alami untuk tetap membuat manusia bertahan hidup. Contoh dari jenis kebutuhan primer ini seperti makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, merupakan jenis kebutuhan setelah kebutuhan primer sudah terpenuhi. Kebutuhan sekunder setiap orang pun tentu saja berbeda-beda. Misalkan setelah memiliki rumah timbul keinginan melengkapi rumahnya dengan televisi, kulkas, perangkat musik, mesin cuci, radio, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap saja, tidak mendesak untuk dipenuhi. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier, di mana kebutuhan tersier ini atau yang sering disebut dengan kebutuhan mewah manusia. Kebutuhan jenis ini biasanya dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki pendapatan tinggi dan untuk meningkatkan kepuasan dirinya di mata masyarakat. Adapun contoh kebutuhan tersier yaitu mobil mewah, perhiasan, rumah mewah, dan lain sebagainya. Jenis kebutuhan yang kedua adalah jenis kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, yaitu ada 4 jenis. Kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang tidak terduga, dan yang keempat adalah kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yakni kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Misal, saat seseorang sakit harus segera berobat atau membutuhkan obat, atau ketika seseorang dahaga atau haus harus segera membeli minum. Yang kedua adalah kebutuhan yang akan datang, yakni kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang, misalnya pergi berlibur bersama keluarga untuk refreshing diri. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tidak terduga, yakni kebutuhan yang harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Misalnya, anak tetangga mengalami kecelakaan di perempatan jalan saat bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan pengobatan. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan sepanjang waktu, yakni
kebutuhan atau sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Misal mudahnya belajar tidak pandang usia berapapun, karena belajar tidak ada ruginya, malah menambah manfaat bagi diri kita sendiri. Makin ingin tahu, maka makin banyak tahu juga kita. Jenis kebutuhan yang ketiga adalah jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya, yang terdiri dari atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jenis kebutuhan yang pertama adalah jenis kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia, misal berolahraga agar menjadi sehat dan ideal. Jenis kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Misalnya kasih sayang dari kedua orang tua, menjalankan ibadah ke tempat peribadatan. Jenis kebutuhan yang keempat adalah jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya, yang terdiri dari kebutuhan individu atau pribadi dan kebutuhan sosial. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan individu atau pribadi, yakni kepuasan pribadi, kepuasan pada diri kita sendiri. Misal kita seorang pelajar nih, maka kita membutuhkan seragam, buku, alat tulis, dan lain sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan sosial, yakni kebutuhan yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak dengan tujuan agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Misalnya rumah ibadah dan juga rumah sakit. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kelangkaan itu mayoritas disebabkan karena ketamakan manusia dalam menggunakan sumber daya yang ada tanpa adanya pendaur ulangan sumber daya yang diambil. Antisipasi dari kegiatan produksi yang membeludak perlu adanya penekanan pada skala prioritas yang dipakai agar bisa mengefisiensi dan mengefektifkan sumber daya yang ada. Apa Bu itu skala prioritas? Perlu sekali manusia menerapkan skala prioritas dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas adalah menetapkan kebutuhan yang dianggap penting atau urgent dan harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan yang dianggap kurang sebegitu penting. Sifatnya sangat perlu sekali karena dengan cara ini yang merupakan cara jitu untuk mengurangi adanya kelangkaan. Nah, memprioritaskan yang penting dan genting di atas keperluan yang dianggap kurang sebegitu penting. Skala prioritas dibagi menjadi 3 skala. Skala yang pertama yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekarang, dan kebutuhan jasmani. Mengapa ketiga kebutuhan tersebut dimasukkan dalam skala prioritas pertama, Bu? Itu dikarenakan kebutuhan yang sifatnya penting dan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan manusia ke depannya. Skala yang kedua adalah ada kebutuhan sekunder, kebutuhan masa datang, dan kebutuhan rohani. Kebutuhan ini merupakan skala kebutuhan pelengkap dari skala kebutuhan yang pertama agar hidup lebih terarah pada ranah sosial, dan kebutuhan yang ketiga atau skala yang ketiga yaitu ada kebutuhan tersier. Mengapa kebutuhan tersier, Bu? Karena sifatnya ini sangat tidak begitu atau kurang memiliki dampak pada kehidupan manusia karena berupa alat pemuas kebutuhan manusia agar lebih tampil bergengsi di hadapan masyarakat atau halayak. Membahas terkait kelangkaan, lalu kebutuhan, keinginan, dan skala prioritas, ada sebuah alat yang bisa memuaskan atau memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan pembagiannya atau fungsinya. Sebelum itu, apa sih alat pemenuh kebutuhan itu? Alat pemenuhan kebutuhan adalah segala sesuatu berupa barang ataupun jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari barangnya sendiri adalah benda ekonomi yang jelas wujudnya di mana dapat dilihat dan diraba. Ciri-ciri barang yaitu berwujud atau berjasad, memiliki nilai dan manfaat yang dapat dirasakan apabila digunakan. Bila dipakai, maka nilai atau manfaatnya serta wujud fisiknya akan semakin menyusut dan lama-lama habis. Misalnya buku,
makanan, minuman, rumah, transportasi, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi jasanya adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak berwujud. Jasa tidak memiliki bentuk fisik. Jasa merupakan perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain. Pada umumnya jasa ini berhubungan dengan keterampilan seseorang. Ciri-ciri dari jasa ada 3 macam. Yang pertama yaitu tidak berwujud, sehingga tidak dapat disentuh. Yang kedua adalah hanya dapat dirasakan. Kepuasannya berupa yaitu kepuasan batin. Yang ketiga yaitu tidak akan pernah habis. Sebagai contoh, jasa pengantaran barang atau kurir, jasa potong rambut, jasa transportasi, dan lain sebagainya. Alat pemenuhan kebutuhan dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama adalah menurut kelangkaannya, yang kedua menurut hubungannya dengan barang lain, yang ketiga menurut tujuan penggunaannya, yang keempat menurut wujudnya, dan yang kelima adalah menurut sifatnya. Alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaannya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah benda ekonomi. Adalah benda yang dibutuhkan jumlahnya terbatas sehingga untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Biasanya pengorbanannya ini berupa uang, contohnya makanan, minuman, televisi, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, benda ekonomi ini terbagi menjadi 2 macam lagi. Yang pertama yang disediakan oleh alam yaitu berupa tanah, mineral, barang tambang, hewan, tumbuhan, di mana yang memiliki nilai ekonomi. Yang kedua adalah yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh manusia. Nah, di sini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Yang berwujud yaitu benda atau barang berupa makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Dan sedangkan yang tidak berwujud yaitu berupa jasa, yaitu seperti guru, tukang cukur, dan lain sebagainya. Untuk benda yang kedua yaitu benda bebas, yaitu adalah alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya melimpah dan untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan. Contohnya itu seperti air di sungai atau di laut, udara yang ada di sekitar kita, es di daerah kutub, pasir di padang pasir, dan sinar matahari. Semuanya itu didapat atau diperoleh secara gratis, tapi pada kondisi tertentu benda bebas ini bisa berubah menjadi benda ekonomi. Untuk benda yang ketiga yaitu benda ilits, yaitu benda yang jumlahnya berlebihan sehingga dapat membahayakan dan mendatangkan bencana atau musibah. Oleh karena itu perlu dikurangi penggunaannya. Contohnya air, jika dalam jumlah yang sedikit dapat berguna bagi kehidupan manusia, namun bila jumlahnya berlebihan atau kebanyakan dapat menyebabkan banjir. Contoh lainnya yaitu api. Jika api yang digunakan kecil dapat digunakan untuk memasak atau penerangan, tetapi ketika api itu membesar atau membakar dapat mendatangkan bencana kebakaran. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungan dengan barang lain terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah benda pengganti atau benda substitusi, di mana benda-benda ini adalah yang bisa menggantikan fungsi benda lain. Suatu benda yang dapat dipakai sebagai pengganti barang lain dan mempunyai tingkat kepuasan yang sama dinamakan benda substitusi. Jika tidak ada benda yang kalian inginkan dapat diganti dengan benda yang lain. Contohnya apabila harga beras naik, masyarakat ada yang tidak bisa membelinya, maka bisa diganti dengan benda lain yang mempunyai tingkat kepuasan yang sama seperti jagung, ubi-ubian, sagu, kentang, dan lain sebagainya. Hubungan antara beras dengan jagung, ubi-ubian, sagu, kentang, dan lain sebagainya itu dinamakan benda substitusi. Benda yang kedua yaitu benda pelengkap atau benda komplementer, adalah di mana benda yang penggunaannya saling melengkapi satu sama lain. Benda komplementer ini adalah benda di mana penggunaannya saling melengkapi satu sama lain. Suatu benda yang akan lebih bermanfaat jika digunakan dengan benda lain. Coba kita perhatikan ketika kalian ingin minum kopi.
Jika kita membuat minuman dari kopi apa saja itu, apakah terasa enak? Kopi akan terasa enak dan dinikmati dengan jika dicampur dengan 1 atau 2 sendok gula sesuai dengan takarannya. Dengan demikian, kopi yang sudah diberi gula tersebut akan menjadi lebih bermanfaat dan lebih enak untuk disantap. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu benda produksi, adalah benda yang digunakan untuk tujuan produksi atau untuk menghasilkan benda lain, agar diperoleh keuntungan. Benda yang digunakan dalam proses produksi ini untuk menghasilkan benda kebutuhan manusia dinamakan dengan benda produksi. Benda produksi juga disebut benda modal. Contoh dari benda produksi ini seperti mesin tetas dapat digunakan peternak untuk menetaskan telur ayam atau telur itik. Yang kedua yaitu contohnya mesin rice mill atau penggiling padi yang digunakan untuk menggiling padi agar menjadi beras. Benda yang kedua yaitu benda konsumsi, adalah benda yang digunakan untuk konsumsi dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan, atau juga benda konsumsi ini adalah barang-barang yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Benda konsumsi ini juga dapat disebut sebagai benda siap pakai. Contoh dari benda konsumsi ini antara lain seperti nasi, buku pelajaran, televisi, radio, komputer, dan lain sebagainya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut wujudnya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu benda berwujud, adalah benda yang bersifat konkret dan dapat dirasakan langsung manfaatnya dan dapat dilihat, diraba, dan dirasakan panca inderanya. Barang berwujud bersifat konkret dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh manusia. Barang tersebut mempunyai ciri dapat dilihat, diraba, dan dirasakan oleh panca indera, misalnya mie instan, baju batik, apartemen, sepeda motor, dan lain sebagainya. Benda yang kedua adalah benda tidak berwujud, adalah benda yang bersifat abstrak, tidak dapat dirasakan oleh panca indera yaitu berupa jasa. Nah, ciri-ciri dari barang tidak berwujud ini kan tidak bisa dilihat, diraba, tetapi bisa dapat dirasakan kehadirannya dalam bentuk layanan, yaitu misalnya jasa khusus pengemudi, bantuan hukum, layanan masyarakat, dan lain sebagainya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu benda bergerak, adalah benda yang mudah dipindahkan, merupakan barang atau benda yang dapat dipindah-pindahkan tempatnya. Barang ini mempunyai ciri relatif ringan apabila dipindahkan, tidak mengubah manfaatnya dan nilainya. Misalnya laptop, pakaian, sepatu, televisi, lemari, meja makan, kursi, dan lain sebagainya. Benda yang kedua adalah benda tidak bergerak, adalah benda yang tidak mudah atau tidak dapat dipindahkan, merupakan barang yang harus berada di tempat agar tetap bernilai. Misalnya lahan pertanian yang berpindah tempat belum tentu akan bernilai sama karena perbedaan tingkat kesuburan, sifat tanah, dan kandungan hara. Demikian pula dengan gedung kantor, apartemen, atau pasar yang dipindahkan dari tempat yang lebih strategis. Yang selanjutnya yaitu alat pemenuhan kebutuhan berdasarkan proses pembuatannya dan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu barang mentah atau barang biasa atau bahan baku, merupakan bahan dasar yang harus diolah untuk menjadi barang produksi. Misalnya barang tambang, hasil hutan, hasil pertanian, dan panenan perkebunan. Yang kedua yaitu barang setengah jadi, adalah barang hasil olahan yang masih harus mengalami proses lebih lanjut untuk menjadi barang konsumsi. Misalnya benang, kain, terigu, suku cadang, kendaraan, dan beras giling. Yang ketiga yaitu barang jadi, adalah barang hasil akhir dari proses produksi dan siap untuk dikonsumsi. Contohnya pakaian, sepatu, tas, kendaraan, jam dinding, ponsel, dan lain sebagainya.
Alat pemenuhan kebutuhan yang terakhir yaitu menurut tingkat pemakaiannya, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu barang tahan lama, merupakan barang yang dapat dipergunakan berulang kali, misalnya pakaian, sepatu, perhiasan, kendaraan, atau peralatan masak. Yang kedua yaitu barang habis pakai, merupakan barang yang hanya dapat dipergunakan satu kali atau tidak lagi bernilai setelah beberapa lama dipakai, misalnya sabun mandi, parfum, baterai, dan makanan. Bagaimana nih, udah paham kan apa itu kelangkaan, apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, apa penyebab serta dampak yang ditimbulkan? Tentu mudah kan mengenali perbedaannya? Jadi kita sebagai manusia yang bijak perlu memanfaatkan sumber daya yang ada, harus dengan bijak juga, mengimbangi dengan pengolahan kembali agar terhindar dari adanya kelangkaan. Ingat, ambil secukupnya dan prioritaskan kebutuhannya. Untuk lebih mengasah daya ingat anak-anakku, ibu sudah siapkan di Google Form untuk anak-anak. Yang anak-anak bisa mengisi soal-soal yang ada di Google Form tersebut. Untuk linknya sudah ibu sematkan juga di deskripsi video ya. Sekian dari ibu, semoga ilmu yang ibu sampaikan bisa teralokasikan dengan baik, bisa menambah ilmu dan wawasan anak-anak ke depannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.